Halo guys, balik lagi di Biologi 5. Dan sekarang kita bakal bahas soal UTBK tahun 2014. Nah, buat teman-teman yang mau latihan soal, bisa di-pause dulu sebelum masuk ke pembahasan. Oke, kita mulai dari nomor 46. Fungsi autotrof daun diperankan oleh klorofil dan berlangsung terutama di... Nah, jadi ini adalah bentuk dari penampang daun ya. Jadi ini lapisan daun dan di sini kita lihat ada jaringan mesofil. Nah, yang ini ya. Ini jaringan mesofil. Nah, jaringan mesofil ini terdiri dari jaringan tiang sama jaringan bunga karang. Nah, disinilah adanya klorofil atau tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Kayak gitu. Nah, kalau kutikula itu ada di paling atas, terus di bawahnya ada epidermis, terus di sini ada xilem dan juga phloem. Gitu. Makanya jadi jawabannya adalah yang E ya. Gitu. Sel mesofil. Oke, kita lanjut ke nomor 47. Metode yang digunakan untuk meningkatkan jumlah sampel DNA dalam analisis molekuler adalah sequencing, electrophoresis, shorten blotting, polymerase chain reaction, sama restriction fragment length polymerism. Nah, di sini ada proses PCR. Nah, PCR tuh polymerase chain reaction ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari kata-katanya gitu ya, jadi di sini adalah reaksi berantai untuk melakukan pemanjangan sampel DNA teman-teman gitu. Nah, jadi sebenarnya jawabannya PCR, cuman aku pengen jelasin kenapa sih PCR itu bisa jadi membuat DNA itu jauh lebih banyak gitu ya. Nah, jadi di PCR itu ada dua jenis. Pertama ada DNA sampelnya gitu ya yang bakal diperpanjang, sama ada nukleotida. Jadi ini ada DNA primer yang oranye-oranye ini sama nukleotidanya gitu ya, yang tersebar bebas di satu tempat kayak gitu. Nah, terus ada proses denaturasi di mana DNA yang double helix gitu ya, yang menempel, DNA yang menempel itu dia dipanaskan di suhu 90 derajat Celcius sehingga akhirnya si DNA-nya itu terbuka gitu ya, terbuka gitu, jadi satu single strand gitu. Nah, ketika udah terbuka gini, akhirnya ada proses annealing. Annealing itu proses DNA primer tuh menempel di DNA sampel, sehingga ini memulai proses pengkodean gitu ya. Nah, annealing ini si suhu larutannya gitu ya diturunkan menjadi 55 derajat Celcius. Nah, setelah itu ada proses extension atau proses pemanjangan. Proses pemanjangan ini ada proses menaikkan suhunya lagi ya menjadi 75 derajat Celcius ditambah enzim polimerase. Nah, ini yang membuat akhirnya nukleotida yang tersebar bebas di larutan tersebut gitu ya menempel mengikuti alur dari kode DNA-nya begitu. Nah, jadi ini membuat DNA itu jadi semakin banyak salinannya gitu ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Tuh. Oke, kita lanjut ke nomor 48. Mungkin ini nomornya agak beda-beda ya, cuman ya udahlah kita mengurut aja gitu. Oke, takson terendah yang menempatkan orang utan dan manusia dalam kedudukan yang sama. Nah, kita harus tahu dulu manusia itu apa, orang utan apa gitu ya. Nah, di sini ada strukturnya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang udah terbiasa bahasa Inggris agak bingung ya dengan istilah-istilahnya gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu juga gitu ya, kalau di bahasa Inggris ini jadinya apa sih. Nah, untuk kerajaan ini kalau di bahasa Inggrisnya itu kingdom gitu. Terus kalau film pakai P gitu ya.
terus kelas pakai C, kelas, terus bangsa itu ordo, kalau suku itu family, kalau marga itu genus, dan kalau jenis itu spesies. Nah gitu. Nah untuk manusia sendiri, dia kingdomnya Animalia, terus filmnya Chordata, kelasnya Mamalia, bangsa primata, suku Hominidae, marga Homo, dan jenisnya Homo sapiens. Sedangkan orang utan, kingdomnya Animalia, filmnya Chordata, kelasnya Mamalia, ordonya primata, familinya Hominidae, genusnya Pongo. Nah berarti di sini udah ada perbedaan ya. Kalau di genus ini ada 2 perbedaan. Nah kesamaan mereka adalah sama-sama ada di satu famili atau suku yang sama-sama Hominidae gitu. Nah, berarti di sini jawabannya adalah yang C gitu ya. Oke. Lanjut ke nomor 49. 49, pada sel eukariotik, subunit besar dari ribolusa bifosfat karboksilase dikode oleh DNA dan disintesis dalam organel. Nah kita harus tahu dulu ribolosa bifosfat karboksilase ini apa sih gitu. Nah ini adalah enzim untuk proses siklus gelap ya gitu. Nah ini ada siklus terang dan ini ada siklus gelap atau siklus Calvin. Nah siklus Calvin ini dia mendapatkan CO2 atau karbon dioksida dan juga energi agar mengolah RUBP. RUBP ini ribolosa bifosfat yang mana ini bakal jadi bahan dari glukosa kayak gitu. Nah, jadi ini ada proses ini terjadi di kloroplas ya teman-teman ya gitu, karena ini proses fotosintesis. Oke, kita lanjut ke nomor 50. Jaringan akar yang berkembang dari protoderma adalah, jadi sebenarnya yang make kata pro itu artinya awal gitu ya, atau masih mentah gitu ya. Protoderma atau prototype gitu ya, misalnya prototype teknologi atau robot gitu ya. Nah ini biasanya masih awal gitu. Nah jadi protoderma itu kalau kita lihat dari kata-katanya ya, proto itu masih awal, derma itu dari kata kulit. Derma itu artinya kulit. Nah jadi artinya ini awal dari kulit gitu. Protoderma ini bagian dari meristem ya teman-teman. Jadi meristem tuh kebagi jadi 3. Pertama protoderma. Kedua ada prokambium. Dan yang ketiga adalah meristem dasar. Gitu. Nah, protoderma berarti ini fokus untuk menjadi jaringan kulit di masa yang akan datang gitu. Jadi jawabannya adalah yang A gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 51. Pernyataan yang tepat terkait pembentukan xilem dan phloem sekunder pada batang adalah, nah di sini adalah gambar penampang melintang dari pohon ya gitu. Nah di sini kurang lebih ada jaringan-jaringannya, cuman mungkin agak nggak jelas ya. Nah tapi gampangnya itu ya, jadi di sini ada yang harus kita perhatikan ya. Pertama misalnya ini ada pohon gitu ya. Terus yang kedua yang harus kita perhatikan ada kambium. Nah kambium ini yang memisahkan antara xilem dan juga phloem. Kan ini bakal ada gitu ya. Nah gitu. Udah tahu kan xilem dan phloem yang mana? Nah xilem itu yang di tengah ya. Xilem itu yang ada di tengah, yang di dalam. Yang di luar ini phloem. Nah karena itu xilem di dalam,
ketika ada pertumbuhan, maka dia bakal ke dalam arahnya gitu. Jadi dari kambium yang tengah ini, kan tadi fokus kita ke kambium dulu ya. Ketika tumbuh di waktu tertentu gitu ya, itu bakal ke dalam arahnya. Nah, ini bakal ada silem sekunder. Sedangkan yang putih ini silem primer. Yang hitam silem sekunder. Nah, terus kalau phloem juga sama. Dari kambium ini ngedorong ke atas gitu ya, keluar gitu. Nah, yang phloem primer itu bakal di ujung gitu ya. Ini phloem primer, sedangkan bagian yang dekat kambium yang baru tumbuh gitu ya, ini adalah phloem sekunder gitu. Apakah ini tergantung oleh musim? Iya, jelas. Ini dipengaruhi sama musim gitu ya. Terus terjadi pada tumbuhan monokotil. Ini Nah, sekarang kita coba lihat pilihannya. Apakah tidak dipengaruhi musim? Ini salah ya. Karena ini dipengaruhi musim gitu ya. Kalau musimnya bagus ya dia tumbuh gitu. Kalau misalnya enggak ya dia bakal berhenti tumbuh gitu. Nah, jadi ini salah. B, terjadi pada tumbuhan monokotil. Rata-rata proses ini tuh proses dari tanaman yang berkambium gitu ya. Dan ini terjadi di dikotil dan juga monokotil. Tuh. Jadi ini salah dan kebanyakan malah dikotil. C, arah pertumbuhan silem keluar dan phloem ke dalam. Salah ya, kebalik. Silem itu ke dalam, sedangkan phloem keluar. D, berasal dari jaringan perisikal. Salah ya. Perisikal itu tujuannya untuk membuat akar lateral atau akar cabang gitu. Nah, jadi ini perisikal tuh mirip kayak jaringan-jaringan yang baru tumbuh, tapi ini tujuannya untuk membentuk akar lateral. Nah, jadi jawabannya adalah yang E, membentuk lingkaran tahun. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 52. Ini salah ya, ini 52. Oke. Berikut ini merupakan proses pengubahan glukosa menjadi CO2 dan H2O kecuali yang mana? Nah, kita harus lihat dulu proses glikolisis ini ya. Ada 4 sebenarnya. Nah, jadi di tengah-tengah ini ada proses namanya dekarboksilasi oksidatif atau disingkat DO, di mana asam pirufat berubah menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini baru masuk siklus Krebs gitu ya. Nah, coba kita lihat pilihannya. Glikolisis ada ya. Tuh, ini ada glikolisis. Oksidasi pirufat. Nah, ini ya, pirufat dioksidasi menjadi asetil-CoA. Oke. Terus dekarboksilasi reduktif. Nah, ini salah ya. Ini kan oksidatif. Ini reduktif. Gitu. Siklus Krebs ini ada. Oke. Transfer elektron ini juga ada. Tuh, jadi jawabannya adalah yang C, ini yang nggak ada di proses glikolisis sampai jadi ATP atau transfer elektron. Tuh. Dan ini semuanya ada proses pengubahan glukosa ya menjadi CO2 dan H2O gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 53. Suatu kelompok alga memiliki ciri hidup soliter di habitat air tawar dan laut, mempunyai klorofil A dan C, karotin, xanthofil, fikosantin, dan berproduksi aseksual dengan membentuk zoospora. Alga tersebut tergolong dalam kelompok. Nah, ini ada list dari setiap jenis alga gitu ya. Nah, di mana di sini sebenarnya ada pigmen dominan dan pigmen fotosintesis gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada klorofil A dan C. A dan C itu berarti ada di sini nih, Phaeophyta sama Chrysophyta gitu ya. Karoten
Oke, dan xanthofil. Oke, ficosantin dan juga ficosantin. Oke. Nah, terus kita lihat di sini. Nah, berarti di sini sebenarnya di antara kriso sama paeo ya, itu. Nah, cuman untuk reproduksinya dengan spora gitu atau zoospora itu adalah Chrysophyta, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Oke ya. Oke, kita lanjut ke nomor 54. Pada proses fermentasi dan respirasi anaerob, sel dapat menghasilkan ATP. Bener apa salah? Bener ya? Bener. Respirasi anaerob itu menghasilkan 2 ATP. Tuh. Sedangkan kalau yang aerob itu dia 36 sampai 38 ATP. Lebih banyak ya. Sebab pada proses fermentasi dan respirasi anaerob sel tidak menggunakan oksigen. Ini kalau diperhatikan tuh kayak agak aneh gitu ya bahasanya. Bener sih, tidak menggunakan oksigen. Tapi justru kalau pakai oksigen jauh lebih banyak. Ya kan? Kalau pakai oksigen jauh lebih banyak gitu ya. Jadi mungkin analoginya tuh kayak susu itu manis. Sebab susu itu tidak mengandung gula. Ini analoginya kurang lebih kayak gini. Ya, bener sih susu tidak mengandung gula dan susu manis, bener. Tapi justru kalau pakai gula, susu jauh lebih manis. Gitu kan logikanya. Gitu ya. Jadi agak aneh sih pernyataannya, cuman ya benar gitu. Nah, berarti jawabannya benar-benar, tapi ini nggak nyambung dan justru salah ya. Kalau disambungin malah justru salah gitu. Karena kalau pakai oksigen justru ATP-nya lebih banyak. Nah, berarti ini benar tapi tidak berhubungan. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Oke. Kita lanjut nomor 55. Sintesis protein dipengaruhi oleh aktivitas gen dan kecepatan sintesis ditentukan oleh konsentrasi DNA. Nah, kita harus tahu dulu konsentrasi DNA itu maksudnya apa. Jadi teman-teman, proses sintesis protein itu kita mencoba membuat protein gitu ya. Yang mana protein ini kan gabungan dari polipeptida. Polipeptida itu gabungan dari asam amino gitu ya. Asam amino itu disusun berdasarkan kode dari RNA gitu. Nah, RNA dia mengkode dari DNA. Nah, konsentrasi DNA ini maksudnya apa gitu ya? Dari beberapa sumber yang gue cari gitu ya, ternyata di sini ada dua tafsir. Ini udah kayak ilmu Islam banget gitu ya. Ada dua tafsir. Pertama, konsentrasi DNA ini berarti DNA yang dikode gitu ya. Jadi semakin banyak DNA yang dikode, berarti konsentrasi DNA yang dikodenya itu semakin tinggi gitu. Yang mana berarti akan berakibat bahwa sintesis proteinnya juga semakin banyak gitu kan. Nah, kalau itu yang dimaksud berarti benar. Berarti ini benar. Cuman ada yang bilang konsentrasi DNA ini berarti DNA-nya diduplikasi. DNA yang misalnya tadinya jumlahnya ada 100.000 kode misalnya, itu jadi 200.000 kode untuk mensintetis protein. Itu benar atau beda? Itu benar atau salah? Salah ya. Karena sebenarnya proses pengkopian DNA ini dilakukan oleh RNA. Jadi kalau pengen proteinnya banyak, berarti yang diperbanyak adalah RNA-nya. DNA-nya tuh tetap segitu-gitu aja, nggak boleh berubah. DNA berubah kalau diduplikasi. Tujuannya untuk pembelahan sel
gitu. Nah, jadi ini dua hal yang berbeda. Itu. Nah, jadi bisa jadi kalau tafsirnya adalah replikasi DNA gitu ya, replikasi atau duplikasi DNA, ini berarti salah. Ini salah gitu. Oke. Nah, kemudian kita lihat sebabnya. Sintesis protein yang terjadi dalam sel berlangsung di retikulum endoplasma kasar, REK. Bener apa salah? Ini benar. Gitu. Karena ribosom untuk sintesis protein itu bisa di REK atau di sitoplasma sendiri. Kita lihat pilihannya. Jadi pilihannya tuh kemungkinannya benar, tapi ini nggak ada hubungannya ya. Karena sintesis protein itu terjadinya kan di REK gitu ya. Sedangkan kalau pengkopian DNA gitu ya, aktivitasnya itu terjadi di inti sel oleh RNA gitu. Nah, jadi ini tidak berhubungan, berarti jawabannya itu B ya. Atau pernyataan pertama itu salah dan pernyataan kedua benar, berarti ini D gitu. Oke, kita lanjut nomor 56. Ketika kadar glukosa darah naik melebihi normal, pankreas akan mengeluarkan glukagon sehingga kadar glukosa darah turun. Oke, sebab glukagon mempercepat perpindahan glukosa ke dalam sel dan menyebabkan penguraian simpanan glikogen. Nah, ini adalah sel pankreas, teman-teman. Ini pankreas. Pankreas ini dia punya 4 jenis sel. Ada 4 jenis sel. Pertama, sel alfa. Kedua, sel beta. Ketiga, sel gamma atau sel F. Dan keempat ada sel delta. Delta tuh gimana ya? Oh, delta tuh segitiga. Nah, sel alfa ini dia menghasilkan hormon glukagon. Yang mana kita tahu glukagon adalah kumpulan dari glukosa. Gitu. Glukosa plus glukosa plus glukosa gitu ya. Nah, glukagon ini adanya di hati. Nah, sedangkan glukosa ini adanya di darah atau sel. Itu karena bentuknya lebih sederhana. Terus, sel B menghasilkan hormon insulin. Insulin ini mengubah glukosa yang di darah atau di sel buat menjadi glukagon gitu. Nah, terus ada sel F. Sel F ini untuk membentuk polipeptida dari dalam si pankreasnya gitu ya. Dan ini emang nggak terlalu penting juga sih gitu. Terus ada sel delta. Sel delta ini membentuk hormon somatostatin. Tujuannya dia untuk menghentikan laju pekerjaan dari hormon glukagon dan hormon insulin kayak gitu. Nah, sel alfa ini dia jumlahnya sekitar 25%, teman-teman. Sedangkan sel beta itu 70%. Nah, terus sel F ini sekitar 1%-an gitu, atau mungkin lebih sedikit dari itu. Sedangkan yang somatotropin itu sekitar 5%. Nah, sekarang kita cek pernyataannya. Ketika kadar glukosa darah naik melebihi normal, pankreas mengeluarkan glukagon sehingga kadar glukosa darah turun. Ini justru salah ya. Justru salah. Glukagon itu mengubah glikogen menjadi glukosa. Jadi glukosanya naik dong. Bukan turun, malah naik gitu ya. Sebab glukagon mempercepat perpindahan glukosa ke dalam sel dan menyebabkan penguraian simpanan glikogen. Glukagon mempercepat perpindahan glukosa, berarti dia mengubah glukosa jadi banyak gitu ya, terus disalurin lewat darah ke dalam sel. Bener apa salah? Bener ya. Dan menyebabkan penguraian simpanan glikogen. Bener ya. Glukagon
mengubah glikogen menjadi glukosa. Oke, ini berarti benar. Salah, benar. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut nomor 57. Bagian tubuh ikan yang berperan aktif pada waktu ikan berenang. Nah, ini adalah bentuk dari ikan, gitu ya. Mungkin kalau teman-teman ngelihat ikan berenang, kelihatan ya kalau siripnya itu bergerak gitu ya, bergerak naik turun gitu ya. Dan ini banyak siripnya, ada atas, ada yang bawah. Terus ada otot segmental. Iya, ketika ikan bergerak kan emang menggunakan otot juga ya, nggak mungkin dia bergerak nggak pakai otot gitu ya. Kan otot bisa memendek dan memanjang gitu ya. Nah, terus ada ruas tulang belakang. Nah, mungkin kita tahu juga kalau ikan itu berenang, dia menggerakkan ekornya, yang mana itu ada hubungannya dengan bagian tulang gitu. Tuh. Nah, terus ada gurat sisi. Gurat sisi itu apa sih? Gurat sisi itu sisik. Gampangnya tuh sisik lah. Nah, sisik ini sebenarnya bukan alat gerak, tapi adalah indera peraba atau perasa gitu ya, yang mana dia ini bakal bukan melihat ya, untuk menerima rangsangan air, tekanan air gitu ya, tekanan hidrostatis gitu. Nah, jadi ketika misalnya ada tsunami atau ada gelombang air gitu ya, yang cukup besar ke ikannya, dan ikannya itu lagi berenang di laut gitu ya, dia bakal berasa tuh, wih. Dan yang berasa kan adalah gurat sisinya atau sisiknya gitu. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Berarti A gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 58. Berikut ini grafik hipotesis yang menunjukkan dinamika populasi hewan di hutan. Oke. Nah, mungkin kita bisa lihat di sini ya. Ini naik, turun. Itu jumlah populasi. Anggap yang naik ini ya 100 lah. Ya, ini yang di bawah ini mungkin 20 gitu. Ini mungkin 80. Nah, semakin tinggi kelinci ya, serigala itu juga naik, teman-teman. Nah, tapi ketika serigala naik, jumlah kelinci turun. Kenapa? Karena ketika serigala naik, berarti kan dia bakal butuh makan juga kan, butuh makan kelinci gitu. Nah, ketika serigala naik, lama-kelamaan jumlah kelinci yang tadinya naik, dia bakal turun. Karena dimakan oleh serigala gitu. Nah, tapi ketika kelinci turun, akhirnya serigala mati dong. Nah, ini serigala nih mati nih, gara-gara jumlah kelinci turun, makanannya sedikit, serigalanya turun. Nah, ketika serigala turun, berarti pemangsa kelinci sedikit kan, yang ngebunuh kelinci sedikit kan, akhirnya populasinya naik lagi gitu. Nah, gara-gara naik, si serigala akhirnya punya banyak makanan dong, akhirnya dia banyak makan, kelincinya turun lagi, serigalanya naik. Tapi kelama-kelamaan kelincinya turun juga, akhirnya kelaparan, akhirnya serigalanya turun lagi gitu. Nah, akhirnya di sini kesimpulannya adalah bakal terjadi proses yang saling bertolak belakang gitu ya. Nih ada titik-titik ini nih bertolak belakang gitu. Nah, jadi kita bakal pilih yang bertolak belakang. Ketika populasi kelinci turun, populasi serigala naik. Oke, betul ya. Ketika populasi menurun, populasi serigala menurun. Salah. Populasi kelinci naik, populasi serigala turun. Oke, betul. Tuh. Ketika populasi kelinci naik, populasi serigala naik. Salah. Oke, jawabannya berarti 1 dan 3. 1 dan 3 ini berarti jawabannya apa? Yang B. Oke, B ya. Lanjut nomor 59. Peristiwa berikut ini yang menandai selesainya fase S dari siklus sel mamalia. Nah, di sini ada siklus dari pembelahan sel gitu ya. Di sini ada 2 pembagian yang besar. Pertama adalah interfase dan ada proses pembelahannya atau disebutnya primat
profase, metafase, anafase, dan telofase. Dan yang terakhir ada sitokinesis gitu ya. Nah, profase ini yang mana sih? Yang ini nih, profase. Dari sini ke sini, interfase maksudnya. Interfase itu dari sini. Ini interfase. Dan ini sekitar 90% dari siklus hidup sel gitu ya. Sedangkan kalau yang PMATS itu dari sini ke sini. Dan ini cuma sekitar 10%. Nah, interfase ini terdiri dari 3, G1, S, G2. Nah, S ini dari kata sintesis. Apa yang disintesis? Apa yang dibuat? DNA gitu ya. Makanya di sini ada DNA duplication gitu. Nah, jadi pada proses sintesis jumlah DNA itu 2 kali lipat dari biasanya gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari pilihan yang ada di sini gitu ya. Setiap kromosom telah mengalami replikasi. Jumlah DNA telah digandakan, ploidi tetap sama, pasangan kromatid terpisah satu sama lain, kandungan RNA sangat tinggi. Nah, ketika proses duplikasi ini, DNA dibantu sama RNA gitu ya. Nah, makanya jadi RNA-nya sangat tinggi, teman-teman. Gitu. Pasangan kromatid terpisah satu sama lain. Ini salah ya. Terpisah itu proses anafase. Nah, proses anafase ini proses pemisahan kromatid gitu ya. Terus kita lihat lagi. Nah, kalau 3 ini salah, 4 salah, kemungkinan besar 2 benar. Dan emang 2 benar ya. Jumlah DNA telah digandakan. Di sini ada tulisannya nih, DNA duplication. Gitu. Ploidi tetap sama. Sama ya? Enggak. Jadi gini, maksudnya DNA-nya tuh tetap sama jenisnya gitu ya. Tapi jumlahnya itu 2 kali lipat. Tapi kalau jenisnya itu sama gitu. Ploidinya sama gitu, tapi dari jumlahnya itu 2 kali lipat gitu. Oke, terus setiap kromosom telah mengalami replikasi. Ini belum jadi kromosom ya. Kromosom itu ada di tahap profase. DNA yang masih di G1, S dan G2 itu masih berantakan gitu. Nah, tapi ketika tahap profase baru terbentuk kromosom yang dimana si DNA benangnya ini udah memadat dan membentuk seperti kupu-kupu ini gitu. Gitu. Jadi jawabannya 2 dan 4. 2 dan 4 berarti apa? C ya. Oke. Sekarang nomor 60. Seorang ahli biologi mengalami jumlah DNA dalam kultur sel di laboratorium dan menemukan jumlah DNA di dalam sel menjadi 2 kali lipat. Nah, ini sebenarnya ya yang tadi gitu ya. Yang tentang duplikasi sel gitu ya, duplikasi DNA gitu ya. Jadi ini fase S juga, teman-teman. Nah, cuman mungkin cuma beda sudut pandang aja gitu. Kayak ini pertanyaannya dibalik. Coba kita lihat antara profase dan anafase pada mitosis. Ini beda ya. Jadi ini bukan fase S gitu. Antara G1 dan G2 pada siklus sel. Ini benar ya, karena G1 dan G2 ini mengapit fase S ini gitu ya. Tuh. Nah, ini berarti benar. Setelah fase M pada siklus sel. M itu apa ya? Metafase. Salah ya. Jadi ini fokusnya ke sintesis. Akhir fase S. Nah, ini benar ya, akhir. Karena kalau di awal ya mungkin ini masih di copy gitu. Masih di copy, sedangkan kalau udah di akhir totalnya jadi 2 kali lipat dari DNA gitu ya. Nah, ini benar. 2 dan 4. 2 dan 4 berarti jawabannya yang C gitu. Oke, thanks for watching. Bisa di like dan subscribe buat ngedukung channel ini. Bye.